Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum, apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nampak di situ kan? Nampak di situ. Dia mengatakan misalnya KPU itu udah independen, misalnya pelanggaran presiden segala macam, eksekutif pemerintahan melanggar, atau orang akan dipidana kalau dia memasukkan program kayak Sirekap itu yang sekarang ditembak. Di situ letak permasalahan semuanya. Itu yang dinarasikannya. Dan terakhir dia mengatakan tidak akan mungkin merubah hasil pemilu. Tunggu dulu kawan-kawan. Kita ambil ke dasar balik. KPU itu independen, tapi dia memakai uang negara. Fungsi DPR budgeting namanya. Kalau budgetingnya dari situ DPR akan masuk nanti. Uang negara dipakai oleh KPU untuk melaksanakan pemilu. Itu wajib diawasi oleh DPR. Dan Sirekap ini wajib juga diawasi oleh DPR karena itu memakai uang negara. Programnya itu, program Sirekap itu kan ditenderkan. Biayanya ke ITB 3,5 miliar. Itu wajib diketahui oleh DPR. Untuk apa? Seluruh anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk siapa aja? Untuk KPK, untuk siapa saja. Itu ada budgeting, pengawasan budgeting namanya dari DPR. Dari situ aja DPR masuk, sudah habis itu semuanya. Belum lagi begini, KPU itu siapa yang mengangkat? Siapa yang mengangkat? Yang melantik pemerintah. Artinya dia bagian dari pemerintah. Karena undang-undang mengatakan pemerintahlah yang menyelenggarakan pemilu. Itu valid. Jangan termakan dengan pembelokan-pembelokan. Pemerintah itu siapa? Maka ditunjuknya badan KPU. Itu pemerintah yang mengadakan sekarang itu. Yang mengadakan pilpres itu panitianya, wasipnya. Dia yang menunjuk. Tidak ada independen di situ yang dinarasikan begitu. Undang-undang apa yang dipakai oleh Yusril Mahendra itu? Beginilah kualitasnya profesor-profesor kita yang sudah terkontaminasi. Dicari yang tidak logika. Yang ujung-ujungnya katanya hasil dari real KPU Sirekap yang omon-omon itu tidak akan berubah. Sangat berubah kawan. Udah jelas yang membuatnya bermasalah semua. Udah pasti DPR akan membuat yang namanya hak interpelasi, pemaksulan dan macam-macam nantinya. Dia hanya membelokkan narasi, ingat, propaganda, penggiringan narasi. Dan itu memang kerja pengacara. Apalagi pengacara dalam tanda kutip, pengacara yang culas-culas, hebat, pintar, dan punya nama. Tapi otak kurang. Artinya tidak punya etis. Berada dalam kubunya mereka dan mencoba terus mencari pembenaran. Katanya kalau pembenaran itu kesalahan yang ingin dikesankan menjadi kebenaran. Jadi pembenaran, bukan kebenaran. Iya. Nah, sejauh mana Pak Rizal melihat itu terjadi pada sosok Yusril? Iya, Kang Epul. Ini karena Yusril ini multiprofil gitu ya. Multiprofil. Iya, dia sebagai ahli hukum tata negara, misalnya kan, yang orang membaca pandangannya objektif, seolah-olah ya, gitu. Tapi sebagai ahli memang mestinya begitu, objektif. Tapi dia juga kan sebagai ketua umum partai, berarti sebagai politisi, ya politisi dengan atmosfer
politik, gitu kan, termasuk permainan politik ada di dalamnya tuh. Itu diperankan oleh Yusril. Gitu. Yang ketiga dia advokat, gitu kan, sebagai pembela. Cuman kliennya kan Jokowi, gitu, yang selama ini ya kan dia jalankan. Maka tentu kepentingan Jokowi, gitu, walaupun dia sebagai advokat, tapi advokasinya untuk Jokowi, gitu. Nah inilah sehingga bias, Pak, gitu. Dia sedang berbicara tentang dirinya sedang dalam posisi apa, gitu kan, ahli hukum tata negara, gitu kan, atau tadi sebagai politisi atau sebagai advokatnya Jokowi. Nah sehingga kekacauan terjadi, gitu. Apa harus sebaiknya bagaimana kira-kira Pak Rizal, ya, orang yang ahli hukum tapi juga politisi, tapi juga sebagai pakar, orang akademisi juga. Apakah dia harus mendeklar dalam satu kesempatan, saya bicara atas nama dosen, saya bicara atas nama ini, atau itu melebur menjadi identitas dirinya yang nggak bisa dilepaskan? Ya seharusnya mah gitu ya, seharusnya dia nggak boleh serakah, gitu kan, dalam berbagai peran yang akhirnya antagonistik, gitu Pak, bahkan bisa berbenturan satu dengan yang lain. Dia harusnya memilah bagaimana menjaga marwah sebagai ahli hukum tata negara. Misalnya kalau sebagai ketua umum dari sebuah partai, masih bisa lah dekat, gitu kan, asal partainya dijaga moralitasnya, jangan menjadi partai yang menjual nilai-nilai moral, kan gitu Pak, dia jaga, gitu, masih bisa itu. Tapi kemudian sebagai advokat, dan advokatnya itu eksekutif presiden, ya pasti berbenturan itu, gitu. Jadi semestinya jangan terlalu serakah lah, gitu. Ini kan wujud keserakahan politik yang mungkin juga keserakahan lain. Gitu, Pak. Ini kalau istilah orang Sunda itu ada, Pak Rizal, kalau nggak salah, ngarawu kusiku. Ya. Jadi siku tuh ini ya, ngarawu begini dia nggak dapat semuanya. Nggak dapat semua. Dan salah satu buktinya adalah perolehan hasil dari PBB ini, kalau di perolehan sementara kita lihat di 0, berapa persen? 0, gitu. Jadi 1% pun nggak nyampe. Padahal ini PBB partai lama ini ya, yang sudah banyak pengalaman. Nah, kalau kembali ke apa yang sedang dibela oleh Yusril Iza Mahendra, bahwa hak angket itu tidak bagus, akan menghancurkan segala macam, udah lebih baik ke MK saja ini jalurnya. Ada nuansa apa yang Pak Rizal lihat gitu? Kok seperti yang jangan lewat sini aja gitu. Kan kita patut curiga ini. Iya, itu nuansa 2 dari 3. 2 dari 3. Ya kan tadi kan 3 tuh, sebagai pakar, sebagai politisi, sebagai advokat. Ya ini sebagai advokatnya Presiden Jokowi, dan sebagai politisi Partai Bulan Bintang pendukung Prabowo Gibran yang disupport oleh Presiden. Dia berada di ruang itu, Pak Epul, gitu, sehingga muncul pandangan tadi, gitu, bahwa ke MK itu sama dengan menyuruh orang masuk jurang, Pak, gitu. Sepertinya bener kan bahasa hukum, gitu, MK, gitu kan. Kalau nggak puas Bawaslu, gitu kan, nanti ke MK, silakan bertarung secara hukum di situ. Jika lu bener tah, gitu kan. Tapi sebenarnya dia menjebak, gitu, dia menggiring. Sebab apa? Sebab kan orang tahu MK ini apa, lembaga apa, makhluk apa, gitu, dalam konteks kepentingan politik rezim, gitu. Jadi MK ini sudah menjadi mainan kepentingan politik rezim, juga menjadi backup dari nantinya kemenangan tidak sahnya Prabowo Gibran. Apakah masih seperti itu, Pak, ketika kita lihat Paman Usman tidak lagi menjadi ketua MK? Iya, tapi dia masih menjadi anggota MK. Itu saja sudah menjadi jembatan, Pak. Selama masih ada dia, seharusnya kan dia dipecat. Kita boleh lebih percaya kalau nggak ada Anwar Usman. Tapi Anwar Usman ini walaupun tidak sebagai ketua,
Dia kan nanti dalam majelis bisa menjadi anggota majelis dalam persidangan gitu, dan itu jembatan kepentingan. Itu. Dan yang luar biasa adalah Anwar Usman sekarang sedang menggugat ke PT UN untuk dikembalikan lagi menjadi ketua MK. Itu kan ciri juga bahwa memang kepentingan posisi Anwar Usman ini gitu kan dibutuhkan oleh Jokowi lah. Kita sebut saja langsung, Jokowi perlu Anwar Usman yang sekarang saja bisa jadi jembatan, tapi kan lebih bagus kalau dia jadi ketua. Maka dia menggugat melalui PT UN. Harapannya berhasil, tapi kan belum tentu. Tapi bisa saja, Pak. Namanya hukum sekarang ini bisa dibeli kok. Itu kan hukum bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nah, kemudian kita lihat di sisi lain, kalau masih bicara MK dulu, Pak Rizal, ini ada Pak, saya lupa namanya, Pak Said Isra kalau tidak salah. Saldi Isra. Ini juga sedang dilaporkan ke MK dituduh memiliki afiliasi terhadap kepentingan politik tertentu. Artinya saya ingin melihat secara lebih luas bahwa ternyata di MK pun ada yang pro dan kontra lah terhadap katakanlah rezim atau Jokowi tadi. Setuju. Nah, bagaimana pandangan Pak Rizal mengenai kekuatan di dalam MK ini? Ketika kita tahu masih ada beberapa orang yang kalau di film Dirty Vote kalau nggak salah dibahas juga, beberapa orang yang masih bisa diharapkan gitu untuk membela keadilan. Iya, makanya lihat saja dari putusan MK 90 gitu kan. Kan hanya 3 ya kan, 3 yang betul-betul pro dan mendukung Gibran lah untuk lolos. Yang 2 dubious lah gitu kan, masih ganda. Sedangkan yang 4 itu dissenting opinion, jadi menolak gitu ya. Itu gambaran sebenarnya masih ada harapan. Tapi sepanjang ada 3 saja bisa menang, Pak. Ini kan kemarin 3 Pak. 3 saja bisa didesain menang melawan 2 dan 4 atau jadi 6. Yang seharusnya yang jadi pindah ke 3 ya. Seharusnya yang ini juga gitu kan, yang 2 ini harusnya dihitungnya ke 4. Ya harusnya. Ini enggak, dimasukkannya ke 3 dan ternyata diterima dan menang. Yang sampai sekarang susah kita untuk menggoyangnya. Berarti meskipun ada orang-orang yang punya idealisme, tetap saja permainan itu intervensi, itu dimainkan juga oleh eksekutif. Inilah dilema kehidupan hukum kita. Hukum menjadi kepanjangan tangan politik, Pak. Itu yang harus kita reformasi, harus kita robah, Pak. Maka yang sedang diperjuangkan hari ini adalah proses politiknya begitu, maksudnya Pak, di DPR. Karena kita tidak percaya hukum, gitu Pak. Termasuk paslon ini, paslon 3, paslon 1 nggak percaya kalau misalnya melalui proses hukum ke MK. Sama saja dengan kalau bahasa Sunda Pak, nyanggakeun beheung teuk-teukeun. Sini kepala saya loh, silakan potong. Gitu Pak. Tapi bukankah ujungnya nanti akan ke MK juga Pak? Proses politik di DPR ini menjadi dasar untuk ke MK. Tapi 2 Pak. Itu kalau soal putusan angket bisa ke hukum. Hukum juga belum tentu MK Pak. Bisa pidana. Bisa saja penyelidikannya. Kalau penyelidikannya terindikasi ada pidana, maka bisa saja ketua KPU dan fungsionaris KPU diproses pidana. Bahkan bisa saja mungkin kalau keterlibatan pidananya ada presiden, karena juga itu hak angket kan, menyelidiki juga presiden, kebijakan pemerintah, maka presiden juga bisa ditarik untuk hukum. Tapi politik adalah nanti mungkin rekomendasinya ke pemaksulan. Baik. Kalau begitu si hak angket ini, apakah angket dalam pandangan Pak Rizal, hak angket ini akan menyasar pada hanya sekedar KPU saja, atau ke presiden, atau
dua-duanya sekaligus bisa dipanggil dalam waktu bersamaan. Dua-duanya, Pak. Bisa dipanggil. Bisa dipanggil bersamaan. Kenapa? Karena definisi hak angket, Pak. Definisi hak angket itu adalah gitu kan hak DPR untuk melakukan penyelidikan pelaksanaan undang-undang garis miring kebijakan pemerintah yang penting, strategis, berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga gitu ya Pak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ poinnya adalah menyelidiki pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang ini siapa pelaksananya? Bisa presiden, bisa KPU, bisa Bawaslu, bisa juga aparat. Gitu apapun Pak. Apapun yang diatur oleh undang-undang dan dilaksanakan itu objek penyelidikan hak angket. Itu. Jadi bisa presiden, bisa KPU, Bawaslu. Kalau misalnya tadi apalagi dipertegas lagi kebijakan pemerintah. Siapa kepala pemerintahan? Kepala pemerintahan presiden. Berarti presiden bisa. Tapi bagaimana Pak Rizal dengan ada pendapat yang mengatakan bahwa hak angket itu hanya bisa untuk presiden, tidak untuk lembaga yang lain? Ya itu tadi Pak. Jadi lihat dulu tuh apa sih yang jadi definisi hak angket? Harus kembali ke definisi dong. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan pelaksanaan undang-undang. Nah, kalau pelaksanaan undang-undang kan bukan hanya presiden. Kalau undang-undang pemilu gitu kan, ya pelaksanaan ya KPU ya Bawaslu. Bagaimana pelaksanaan undang-undang pemilu itu dijalankan, bertentangankah dengan peraturan perundang-undangan yang ada? Kan itu Pak diselidiki tuh. Berarti KPU dan Bawaslu. Jadi kalau saya tidak setuju Pak, dan sangat salah besar gitu tadi itu bahwa masalah pelanggaran ini bawanya ke MK saja. Enggak, bisa ke angket Pak. Jadi bisa bersamaan. Jadi bisa. Tapi maksudnya Pak, secara waktu, secara durasi waktu dari hitungan misalkan selesai ini keputusan siapa yang menang, ini MK, ini jalur DPR. Ketika itu bertubrukan waktunya simultan bisa karena masalahnya kan ini jalur hukum punya dimensi waktu hukum Pak gitu terserah sampai kapan ada batasan kan misalnya tadi sampai putusan MK nanti itu kan hukum tuh masih panjang juga Pak gitu kan penetapannya aja Pak 23 Maret tapi kan setelah itu kalau digugat ke MK panjang lagi. Sementara yang politik juga panjang berjalan, apalagi sampai pemakzulan, gitu kan, sampai Oktober. Jadi menurut saya simultan, Pak. Nggak jadi masalah. Jadi tidak karena ini memberhentikan ini, atau karena politik jalan berhenti hukum, enggak, dua-duanya.